Oke, halo semuanya. Jadi di sini untuk menyelesaikan tugas di D6 di Excel Bootcamp yang diadakan oleh Expert yang berkolaborasi dengan Departemen Pengembangan Profesi BEM FEB UNER. Nah, jadi di sini kita akan membahas atau menganalisis sebuah dashboard yang sudah aku buat. Nah, mungkin pertama-tama kita bakal bahas dulu ya, apa sih itu dashboard. Nah, jadi dashboard ini merupakan suatu tampilan atau fitur yang tentunya bisa kita custom ya di dalam Excel yang memiliki fungsi untuk menganalisis atau menyimpulkan beberapa peristiwa atau kejadian yang sudah kita input di dalam Excel. Nah, beberapa peristiwa atau kejadian itu bahasa kerennya adalah raw data. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini kita sudah mempunyai data mentah atau raw data yang berisikan terkait rincian transaksi penjualan yang dilakukan oleh John Beverage Corporation. Nah, jadi di sini kita mempunyai data mentah yang bisa dibilang agak banyak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini terdapat sekitar 90.000 data. Artinya terdapat sekitar 90.000 transaksi yang dilakukan oleh John Beverage Corporation di rekapitulasi ini. Kemudian di sini terdapat beberapa kolom juga yang menjelaskan terkait rincian transaksi atau elaborasi deskripsi dari transaksi penjualan dari John Beverage Corporation. Untuk kolom yang pertama itu ada kolom retailer yang dimana menjadi tempat bagi John Beverage Corporation ini untuk menyalurkan barang dagangannya atau barang penjualannya kepada konsumen. Kemudian di sini ada di kolom B ada retailer ID. Kemudian di kolom C terdapat invoice date, di mana ini merupakan tanggal-tanggal terjadinya setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh retailer dari John Beverage Corporation. Kemudian di kolom D ini terdapat kolom distributor. Nah, kemudian di kolom E dan F ini terdapat state dan city di Amerika Serikat yang dimana yang menjadi tempat bagi para retailer ini dalam menjual barang dagangan si John Beverage Corporation. Kemudian di sini terdapat beverage brand juga yang dimana berisikan brand minuman yang dijual oleh John Beverage Corporation. Kemudian di sini terdapat price per unit, yaitu harga dari setiap unit barang yang dijual. Kemudian di sini terdapat unit sold, yaitu jumlah unit yang dijual dari setiap transaksinya. Kemudian di sini ada kolom total sales, di mana ini merupakan akumulasi dari perhitungan antara price per unit dikalikan dengan unit sold. Kemudian di sini ada total operating profit juga, yang dimana merupakan akumulasi dari operating margin dikalikan dengan total sales. Oke, kita balik lagi ke dashboard ya teman-teman. Oke, mungkin jadi kita di sini akan breakdown ya satu-satu terkait beberapa komponen yang ada di dashboard ini. Jadi kita akan mulai dulu dari komponen-komponen yang paling di highlight nih di dashboard ini, yaitu ada sales, unit, dan margin. Nah, by the way, kenapa ini harus di highlight? Dikarenakan ya teman-teman, kita nih sebagai user dari dashboard itu pasti nih mata kita itu akan tertuju pertama kali ke hal-hal atau komponen yang sifatnya itu di highlight. Nah, di sini aku emang udah meng-highlight 3 komponen, yaitu aku perbesar ukurannya dan juga aku kasih shadow di sini. Nah, dikarenakan aku beranggapan bahwasannya 3 hal ini merupakan 3 hal yang memang paling penting dalam sebuah bisnis, dan anggapan aku itu yang harus paling pertama dilihat dari user dashboard. Nah, jadi di sini di 3 tahun rekapitulasi, di sini aku sudah meng-highlight total penjualan, total unit yang terjual, dan average atau rata-rata dari profit marginnya. Nah, kita bisa melihat sendiri di sini di rekapitulasi 3 periode atau di tahun 2021 sampai tahun 2023 itu sekitar 3 tahun, terdapat total penjualan sebesar $329 juta. Kemudian untuk total unit yang terjual itu keseluruhan adalah 122 juta unit. Kemudian rata-rata dari profit marginnya adalah 36,16%.
Nah, salah satu hal yang paling keren yang ada di dashboard ini adalah terdapatnya slicer di sini. Nah, bagi teman-teman yang emang belum tahu slicer, jadi slicer itu merupakan suatu fitur yang bisa kita gunakan di dalam Excel untuk memfilter data yang kita punya. Nah, jadi di sini kalau misalkan ini kan sales, unit, dan profit margin, itu kan menggambarkan total keseluruhan selama 3 tahun. Nah, kita bisa memfilter kalau misalkan kita pengen tahu nih jumlah dari ketiga komponen tersebut mungkin di tahun 2021 aja, atau mungkin di tahun 2022 aja, atau mungkin kita bisa memfilter di 2 tahun berturut-turut. Mungkin kita pengen tahu nih jumlah di tahun 2021 dan 2022. Nah, kita cukup hanya tekan tombolnya di sini di tahun 2021, dia akan secara otomatis merekap raw data ini hanya di tahun 2021. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin di tahun 2022, kita hanya tekan juga di sini. Nah, ini langsung merekap secara otomatis dan begitu juga ke dashboard atau ke komponen-komponen lainnya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu di 2 tahun berturut-turut, kita hanya cukup menekan kontrol kemudian klik. Nah, akan terekapitulasi di 2 tahun. Atau kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik lagi, misalkan pengen di kuartal 1 dan di bulan Januari. Nah, dia juga akan terekap secara otomatis seperti ini. Jadi, ini merupakan salah satu hal yang sifatnya dinamis ya teman-teman, dan ini keren banget. Oke, kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu komponen yang berada di bawah 3 komponen yang aku udah highlight ini, yaitu sales by period. Jadi ini tuh menggambarkan layaknya time series ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengetahui nih penjualan dari setiap periode yang mau kita tentukan. Nah, di sini aku emang sudah menentukan ya bahwasannya di sini ada tahun, kemudian di breakdown lagi menjadi quarter, kemudian dari quarter tersebut kita breakdown lagi menjadi beberapa bulan tertentu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat juga di sini ada tanda plus dan tanda minus. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tanda plus dan minus. Nah, untuk plus ini kita bisa mengexpand entire field. Nah, kalau misalnya kita tekan, itu akan jadi per tanggal seperti ini. Dan ini sepertinya kurang rapi ya teman-teman. Kita balikin lagi, kita collapse. Nah, kalau misalnya emang teman-teman pengen nge-breakdown lagi atau pengen mempersingkat periodenya lagi, kita bisa tekan collapse lagi. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini bisa turun dikarenakan kita di tahun 2023 itu datanya hanya sampai ke kuartal keempat ya teman-teman. Makanya mungkin lebih enak dilihat di bagian seperti ini. Nah, makanya menurutku emang lebih enak dilihat di bagian seperti ini, yaitu sampai ke breakdown per bulan. Nah, kalau misalnya kita analisis ya teman-teman, ini itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023, ini penjualannya terlihat bersifat seasonal ya teman-teman, yaitu artinya dia kadang naik dan juga kadang turun. Nah, tapi si John ini pernah mencapai tingkat penjualan tertinggi yaitu pada tahun 2022, tepatnya di kuartal ketiga, yaitu sebesar 10,8 juta US dollar. Dan ini akan bersifat dinamis atau tentatif lagi tergantung dari data yang kita input nanti. Oke, mungkin kita akan lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu di brand unit sales. Nah, kalau misalkan di komponen ini mungkin udah kelihatan ya teman-teman ini ngomongin apa. Jadi di sini seperti yang udah aku bilang tadi, di sini kita mempunyai brand beverage. Nah, kalau misalkan komponen yang ini mungkin kita udah tahu sendiri ya teman-teman, dikarenakan seperti yang aku bilang tadi, di sini John itu menjual beverage brand, yaitu beberapa brand yang emang dijual oleh perusahaan ini. Dan di sini sudah terekap secara otomatis brand unit sales atau jumlah penjualan dari setiap brand di John Beverage Corporation. Dan di sini kita bisa melihat ya teman-teman, tingkat penjualan tertinggi itu berada di produk Sprite sebesar 99.835.065 US dollar. Dan di sini di peringkat kedua juga ada Diet Coke, Fanta, Powerade, Coca-Cola, dan yang paling terakhir adalah Dasani Water. Oke, mungkin kita akan lanjut ke kotak yang ketiga, yaitu distributor sales by products. Nah, mungkin di diagram ini udah kelihatan ya teman-teman. Jadi diagram ini itu disebut dengan stack chart. Nah, di sini kita bisa melihat ya jumlah penjualan dari setiap distributor yang kita pakai.
Nah, mungkin dari diagram ini udah kelihatan ya teman-teman. Jadi diagram ini itu disebut dengan stack chart. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, diagram ini tuh menggambarkan jumlah penjualan dari setiap distributor yang kita pakai. Nah, akan tapi di dalamnya itu terdapat jumlah penjualan juga dari setiap produknya. Jadi, kalau misalkan kita breakdown itu, nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, oh ini sepertinya retailer ya teman-teman. Saya salah tulis typo di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini tabel ini atau diagram ini menggambarkan terkait jumlah penjualan dari setiap distributor yang kita pakai, yang dimana dari setiap distributor itu terbreakdown lagi retailer yang menggunakan distributor tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat memang di sini BevNet distributor itu memiliki tingkat penjualan tertinggi. Nah, tetapi di BevNet ini terperinci lagi beberapa retailer yang memang menggunakan jasa distributor dari BevNet tersebut. Misalkan di sini Soda Pop yaitu sekitar 30 juta dolar dari salesnya. Kemudian di sini ada Easy Sip kurang lebih sama. Kemudian di sini ada Dreamco dan juga Bevco juga, dan ini seterusnya sampai ke kanan sampai ke kanan akan tapi dengan distributor yang berbeda. Oke, kemudian kita akan lanjut ke komponen yang selanjutnya yaitu unit sold by. Nah, mungkin kalau misalkan di diagram ini kita sudah bisa menerawang ya teman-teman. Jadi di sini itu ada peta Amerika Serikat, kemudian di diagram ini ada unit sold antara range 8 juta sampai 8,9 juta sampai 19,9 juta. Dan ini kalau misalkan teman-teman perhatiin, semakin terang warnanya itu semakin kecil jumlah unit penjualannya. Nah, semakin dia gelap, dia semakin banyak jumlah unit penjualannya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di antara periode 2021 sampai tahun 2023, itu penjualan tertinggi itu hanya terjadi di daerah timur, tenggara, maupun selatan. Nah, mungkin dari sini kita bisa menerawang ya teman-teman. Jadi berdasarkan dari retailer yang kita pakai, mereka itu jarang menjual produk kita di Amerika Serikat bagian utara dan bagian barat. Jadi keseringan hanya di bagian timur, tenggara, dan selatan. Makanya di bagian utara dan barat ini warnanya itu agak terang ya teman-teman. Ini menggambarkan bahwasannya unit sold-nya itu emang dia yang paling kecil. Nah, kalau misalkan di sini semakin dia gelap, nah kita bisa lihat ya unit sold-nya bertambah secara drastis. Oke, kita akan masuk ke bagian atau komponen yang terakhir yaitu profit by retailer. Jadi, simpelnya tabel ini atau diagram ini menggambarkan terkait jumlah profit yang dihasilkan dari beberapa retailer yang kita pakai. Nah, kalau misalkan kita lihat ya di diagram ini, dari retailer Dreamco, Easy Sip, Soda Pop, dan Bevco itu memiliki jumlah profit yang sama ya, atau hanya beda 1 juta dolar saja. Nah, mungkin kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwasannya dari keempat retailer yang John Beverage ini pakai, empat-empatnya itu emang sama-sama memiliki kontribusi yang baik dalam menjual barang yang dimiliki oleh John Beverage Corporation. Nah, itu merupakan komponen yang terakhir, dan seperti yang aku bilang tadi bahwasannya dashboard ini memiliki slicer di sampingnya. Jadi di sini kita bisa memfilter sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita hanya mau data di tahun 2021, kita tinggal klik ini, semuanya akan berubah. Kalau misalkan emang kita pengen terperinci lagi, misalkan di quarter 1, kita hanya klik, kemudian di Januari, Februari, atau Maret, itu bisa langsung berubah secara otomatis. Ini kita akan kembalikan lagi. Oke, ini kita akan kembalikan lagi. Nah, dia jadi normal seperti ini.